Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinoro Wedi, tempat di mana kisah-kisah mistis dan penuh misteri terungkap. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang mengerikan dan penuh teka-teki. Janda kembang disetubuhi siluman buaya saat hamil demi pesugihan. Bagaimana persekutuan ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya dialami oleh wanita tersebut? Tetaplah bersama kami, karena cerita ini akan membuka mata kita tentang sisi gelap dari perjanjian gaib. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi atap rumah panggung yang terpencil di pinggiran desa. Udara terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah kayu yang diterangi cahaya temaram lampu minyak, Rina duduk bersimpuh di lantai beralaskan tikar usang. Wajahnya pucat, matanya sayu menatap dukun tua di hadapannya. "Kamu sudah yakin ingin melakukan ini, Rina?" Suara parau dukun itu terdengar berat, menekan, seakan menyelami batinnya. Rina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tak punya pilihan, Ki," suaranya bergetar. "Aku sudah lelah hidup begini. Aku butuh sesuatu yang bisa mengubah nasibku." Dukun itu menyeringai, matanya tajam menelusuri wajah Rina. "Apapun yang kau minta, ada harganya. Dan harga itu bukan sekadar tenaga atau keringat," katanya sambil meraih sebuah mangkuk tanah liat yang diisi cairan hitam pekat. Rina menelan ludah. Ia tahu jalan yang ia pilih bukanlah jalan biasa. Ini bukan sekadar meminta berberkah atau doa. Ini pesugihan, jalan pintas yang tak bisa ditempuh tanpa pengorbanan. "Tidak ada jalan kembali setelah ini," lanjut dukun itu. "Kamu harus siap menerima segala akibatnya." Hati Rina berdebar kencang. Kenapa tiba-tiba ia merasa begitu gelisah? Hawa di dalam ruangan berubah, terasa lebih berat, lebih dingin. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanyanya dengan suara lirih. Dukun itu mengangkat dagunya, menyeringai. "Malam ini kau akan melakukan ritual penyatuan. Kau akan menerima suami barumu." Darah Rina serasa berhenti mengalir. "Suami?" Ia mengerutkan kening, merasa ngeri dengan pilihan kata itu. Dukun itu tidak menjawab, hanya melantunkan mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Asap dupa semakin pekat memenuhi ruangan. Rina merasakan tubuhnya semakin berat, matanya mengantuk, tapi kepalanya penuh dengan bisikan-bisikan halus yang membuatnya semakin gelisah. Lalu, tiba-tiba angin berhembus kencang dari jendela yang seharusnya tertutup. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, disusul bau anyir yang menguar begitu kuat. Rina merasakan sesuatu, kehadiran yang tak terlihat. Jantungnya berdegup semakin kencang. Langit-langit rumah seperti bergerak. Di sudut ruangan, bayangan hitam mulai membentuk sosok. Bukan manusia, bukan pula binatang. Mata kuning menyala itu menatapnya lekat, seolah menelannya bulat-bulat. Dan saat itu juga, Rina menyadari, ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Air sungai yang hitam pekat beriak pelan seakan mengundang. Rina berdiri di tepiannya, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Dukun itu, yang sejak tadi sibuk merapal mantra, meliriknya dengan tajam. "Kamu sudah siap?" Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang menekan dalam nada bicaranya. Rina menelan ludah. Aku siap, Ki," jawabnya dengan suara serak. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam air. Dingin menusuk tubuhnya begitu cepat, seolah ada ratusan jarum es yang menembus kulitnya. Nafasnya memburu, tapi ia tetap melangkah lebih dalam hingga air mencapai pinggangnya. Di tepi sungai, dukun itu menaburkan bunga-bunga kering ke dalam air, sembari terus merapalkan mantra yang tak dimengerti Rina. Asap dupa yang dibakar melayang-layang terbawa angin malam yang semakin menusuk. "Kamu harus tetap di situ sampai dia datang," ujar dukun itu. Tatapannya tak lepas dari permukaan sungai yang beriak perlahan. "Apapun yang terjadi, jangan keluar sebelum tanda itu muncul." Jantung Rina berdebar. Dia? Siapa dia yang dimaksud? Perlahan ia merasakan sesuatu. Air yang tadi hanya terasa dingin kini seperti berdenyut, bergetar di sekeliling tubuhnya. Hawa di sekitarnya berubah, gelap semakin pekat. Lalu tiba-tiba, sesuatu melingkar di kakinya. Rina menahan napas. Ia bisa merasakan permukaan kulit yang kasar, dingin, dan bergerak perlahan melilit betisnya.
Seketika bulu kuduknya berdiri. Apakah itu ular? Tapi sebelum ia bisa bereaksi, sesuatu yang lain menyentuh punggungnya, sesuatu yang hangat dan berdenyut, seakan hidup. Tubuh Rina membeku. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi kakinya terasa berat. Hanya suara mantra dukun yang masih terdengar dari tepi sungai. Lalu ada bisikan. Suara itu tak berasal dari dukun. Tidak, ini lebih dekat, lebih dalam. Engkau telah kupilih. Rina tersentak, matanya membelalak. Air di sekelilingnya bergolak, sesuatu menariknya lebih dalam. Dan di dalam gelapnya air sungai, sepasang mata kuning menyala, menatapnya dari kedalaman. Malam keempat, air sungai yang awalnya dingin kini terasa membakar kulit Rina, seperti ada bara yang menyala di dalam tubuhnya. Dia sudah tidak tahu lagi perbedaan antara panas dan dingin, hanya ada perasaan terbakar yang semakin menjadi. Di sekelilingnya, sosok-sosok itu masih ada. Mengintip dari balik pepohonan, melayang di udara, berdiri di permukaan air dengan mata yang menyala dalam kegelapan. Ada yang hanya menatap, ada yang bergerak mendekat, tapi tak satu pun dari mereka yang menyentuhnya. Rina mencoba tetap tenang. Dia menunggu, dia mengharapkan sosok yang dijanjikan itu. Lalu di kejauhan permukaan air mulai beriak aneh. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana, mendekat dengan perlahan. Jantung Rina berdebar. Mungkinkah? Bisik hatinya. Riak itu semakin besar, mendekati tempatnya berendam. Bayangan hitam muncul dari bawah air, semakin jelas, semakin dekat. Lalu, kepala buaya raksasa muncul. Tapi ini bukan sosok yang diharapkan Rina. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar. Gigi-gigi tajam yang menjulang seperti tombak terlihat jelas, siap merobek dan menelan. Air di sekitarnya berputar menciptakan pusaran kecil yang menarik tubuh Rina lebih dalam. Dada Rina terasa sesak. Ini bukan siluman yang dijanjikan. Ini bukan suaminya. Buaya itu semakin mendekat, moncongnya menguap tepat di depan wajahnya. Bau anyir darah menguar dari mulutnya yang hitam pekat. Lalu, Rina teringat pesan sang dukun. Ketika engkau didatangi sosok buaya yang membuka mulutnya hendak menelanmu, bacalah mantra ini. Dengan sekuat tenaga, Rina merapal mantra yang diajarkan kepadanya. Suaranya bergetar, tapi dia terus mengucapkannya, mengabaikan ketakutan yang mencengkeram. Dan tiba-tiba, buaya itu berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, matanya yang mengerikan berubah. Dari moncongnya yang masih terbuka, keluar suara menggelegar, bukan suara binatang, tetapi suara laki-laki yang dalam dan bergema. Kau memanggilku? Saat itu Rina tahu, ini dia, ini yang dia tunggu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke dalam air, lebih dalam dan lebih dalam, hingga kegelapan menelannya. Rina terpejam membaca mantra, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Dia tidak lagi berada di sungai, tempat itu begitu megah. Aula luas dengan pilar-pilar berkilauan emas, lantai berlapis marmer yang dingin di bawah kakinya. Di sekelilingnya, dayang-dayang berpakaian indah tersenyum lembut, sementara para pengawal berjubah hitam berdiri tegap di setiap sudut ruangan. Dia bingung. Aku di mana? Apa ini mimpi? Rina melangkah maju, matanya mengamati ke sekeliling dengan penuh kebingungan. Lalu, dari balik takhta yang menjulang tinggi, muncul seorang pria. Lelaki itu begitu gagah. Sorot matanya tajam, rahangnya tegas dengan tubuh tinggi dan berwibawa. Senyumnya menyihir, membuat Rina tak bisa berpaling. Dia berjalan mendekat, menggenggam tangan Rina dengan lembut. Duduklah di sini, katanya dengan suara dalam yang menenangkan. Rina menurut. Lalu, tanpa banyak kata, para dayang-dayang mulai mempersiapkan sesuatu. Kain-kain putih dibentangkan, bunga-bunga bertaburan dan suara nyanyian lirih terdengar di kejauhan. Pernikahan. Rina menikah di istana megah itu, bersanding dengan lelaki yang selama ini dia harapkan. Kebahagiaan yang begitu besar menyelimuti hatinya. Malam itu dia dibawa ke sebuah kamar yang lebih mewah dari apapun yang pernah dia bayangkan. Tanpa ragu, Rina menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Malam yang begitu panjang, penuh gairah, membuatnya benar-benar larut dalam kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi keesokan harinya, ketika dia terbangun, tubuhnya lemah hampir tak berdaya. Dia tersenyum mencari suaminya. Sayang, dia memanggilnya berkali-kali.
Sosok itu akhirnya muncul, tapi saat Rina mendekat sesuatu terjadi. Mata lelaki itu perlahan berubah, bersinar kehijauan. Tangan yang semalam begitu hangat, kini bersisik. Wajah tampannya perlahan meleleh, berganti dengan moncong panjang yang dipenuhi gigi tajam. Siluman buaya. Rina terperanjat. Dia menjerit, menjam-menjamkan mata ketakutan, dan saat dia membukanya kembali, dia sudah berada di sungai. Tubuhnya yang tak berdaya nyaris tenggelam. Dukun itu datang, menariknya keluar dari air dalam keadaan tanpa busana. Rina tidak sadar. Saat dia terbangun, dia sudah tergeletak di tepi sungai, tubuhnya lemas. Sang dukun mendandaninya kembali, membawanya ke rumahnya. Di sana Rina mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Sekarang kau sudah terikat dengannya, kau adalah istrinya, kata dukun itu. Tapi ada syarat. Rina menatapnya. Syarat. Setiap tahun kau harus punya suami, jawabnya pelan. Dan suami itu akan menjadi tumbal. Jantung Rina berdegup kencang, dia memahami maksudnya. Suami manusia yang akan dinikahinya hanyalah alat, hanya korban. Setiap tahun, satu nyawa harus diberikan untuk mempertahankan ikatan dengan suaminya yang sebenarnya. Siluman buaya. Alih-alih menolak, Rina mengangguk. Dia menerima perjanjian itu. Malam itu sebelum kembali ke rumahnya, dukun itu meminta satu hal lagi, ritual penutup. Dan Rina pun menuruti permintaannya. Begitu Rina tiba di rumah, sambutan yang dia terima bukanlah kehangatan keluarga, melainkan hujan makian. Dari mana saja kamu, hah? Sudah dikasih tempat tinggal malah pergi entah kemana. Suara mertua perempuannya penuh amarah. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Adiknya almarhum suami menimpali, matanya penuh kebencian. Apa kamu mau jadi pelacur? Keluyuran gak jelas. Rina berdiri di ambang pintu, mendengarkan semua cacian itu dengan wajah datar. Dalam hatinya, amarah dan kejengkelan sudah memuncak. Akhirnya, dia angkat bicara. Aku mau melakukan apapun, terserah aku. Aku gak ada urusan sama kalian lagi. Aku gak akan lama tinggal di sini, ambil saja semua harta ini. Mertuanya mendengus menatap Rina dengan sinis. Bagus kalau begitu, pergi saja sekalian, gak usah sok suci di depan kami. Rina tak menggubris, dia masuk ke rumah dengan langkah tegap, langsung menuju kamar yang sudah lama kosong. Kamar itu, tempat dia akan melakukan semua yang dipesankan oleh dukun. Dia mulai menata kamar tersebut, mengikuti petunjuk yang diberikan kepadanya. Sesaji, dupa, kain putih, serta benda-benda ritual lainnya. Semuanya dipersiapkan dengan teliti. Tak butuh waktu lama. Malam pertama di kamar itu, dia kembali bertemu dengan sosok suaminya dalam wujud aslinya. Dan seperti sebelumnya, dia menyerahkan diri. Namun kali ini ada pesan baru dari suaminya yang siluman. Kau harus bekerja, Rina. Kau harus mencari uang. Pesan itu terngiang di kepalanya. Setelah ritual selesai, Rina pun berpikir keras. Sejak suaminya meninggal, dia tak punya pekerjaan. Tabungannya sudah habis. Dia pernah melamar kerja kemana-mana, tapi tak ada yang menerima. Keputusan pun diambil. Dia mulai menjual perabotan rumahnya satu persatu. Lemari, kursi, bahkan barang-barang peninggalan suaminya. Saat keluarga mertuanya tahu, amarah mereka makin membuncah. Kau gila? Jual barang-barang di rumah ini? Aku pikir ini semua milikmu? Rina tak peduli. Bagi mereka, dia mungkin sudah berubah. Tapi bagi Rina sendiri, ini adalah langkah pertama menuju kehidupan barunya. Dengan modal seadanya, Rina mulai membuka warung kecil. Letaknya di balik rumah hanya dengan membuka jendela untuk melayani pembeli. Sederhana, tapi cukup untuk bertahan. Namun ada sesuatu yang tak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Warung itu bukan sekadar usaha biasa. Di baliknya ada kekuatan gaib yang ikut campur. Dalam waktu seminggu, keuntungan mengalir deras. Tak masuk akal bagi usaha sekecil itu. Dalam 2 bulan, dia sudah mampu membangun sebuah ruko di depan rumahnya, meskipun masih sederhana. Mertuanya, yang dulu mencaci makinya, kini malah mulai bangga. Mereka menganggap Rina perempuan luar biasa, seorang janda yang bisa bangkit sendiri. Ternyata kamu hebat juga ya, kata mertuanya, yang dulu selalu merendahkan Rina. Rina hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebanggaan, dendam. Dulu, mereka mengusirnya seperti sampah. Sekarang mereka memujanya.
Tapi mereka tak tahu. Kesuksesan ini bukan hanya kerja keras. Ini hasil dari perjanjian yang telah ia buat. Dan harga yang harus dibayar? Seorang tumbal. Syarat itu harus dipenuhi dalam 1 tahun. Seiring waktu, banyak lelaki yang mulai mendekati Rina. Janda muda, sukses, dan kini memiliki usaha yang terus berkembang. Lelaki mana yang tak tergoda? Rina memilih dengan hati-hati. Dia tak butuh lelaki sembarangan, dia butuh seseorang yang bisa dijadikan suami dan kemudian tumbal. Akhirnya, dia menikah lagi. Kali ini dengan lelaki yang mapan, tampan, dan nyaris sempurna mirip dengan suaminya yang pertama. Namun, sejak awal, Rina sudah tahu nasib apa yang menunggu pria ini. Pernikahan mereka tampak bahagia, tapi ada satu aturan, sang suami tidak boleh bekerja. Ia hanya membantu di warung sembako milik Rina tanpa tahu bahwa kehidupannya telah dihitung mundur. 3 bulan setelah pernikahan, suaminya jatuh sakit, penyakit yang tak jelas. Dokter tak menemukan penyebabnya. Berobat kemanapun, tak ada yang bisa menyembuhkan. Rina tahu, ini saatnya. Dia berpura-pura peduli, mengusahakan pengobatan, menangis di depan orang-orang. Tapi dalam hatinya, dia sudah siap menerima apa yang akan terjadi. Tak lama, suami keduanya meninggal dunia. Tumbal pertama telah diberikan, dan warung sembakonya semakin besar. Keuntungan terus melimpah, karyawan bertambah, asetnya makin banyak. Dalam waktu singkat, setahun berlalu sejak kematian suami keduanya dan usaha Rina semakin melejit. Kini dia bukan hanya sekadar pemilik warung sembako, asetnya tersebar di mana-mana menjadikannya salah satu wanita paling sukses di daerahnya. Namun, dengan kesuksesan itu datang lebih banyak lelaki yang mengincarnya. Rina, kamu kan sudah sukses, nggak baik terus-terusan sendiri, kata beberapa lelaki yang mencoba mendekatinya. Tapi Rina selalu menjawab dengan wajah penuh kepalsuan, suamiku baru saja meninggal, aku masih berduka, mana mungkin aku menikah lagi. Kenyataannya dia hanya menunggu waktu yang tepat. Di balik semua itu, ritual pesugihan terus berlanjut. Siluman buaya yang menjadi suaminya di alam gaib terus menuntut haknya. Kini waktunya mencari tumbal kedua. Tapi kali ini, Rina ingin sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan. Dia ingin balas dendam. Saat berdialog dengan perewangannya, sosok itu bertanya, siapa yang kau inginkan sebagai tumbal berikutnya, istriku? Tanpa ragu, Rina menjawab, seseorang yang telah membuatku menderita, keluarganya teguh. Sosok perewangannya tersenyum dingin, dan rencana pun mulai disusun. Dengan kesuksesannya yang luar biasa, Rina dengan mudah mendekati keluarga besar almarhum suaminya. Dia menebar kebaikan, berpura-pura masih berhubungan baik dengan mereka. Tapi di balik semua itu, dia sudah menetapkan satu target utama, mertuanya. Tidak butuh waktu lama, salah satu mertuanya meninggal mendadak. Orang-orang bilang serangan jantung, namun Rina tahu itu bukan sekadar serangan jantung. Itu adalah bayaran dari harta yang mereka nikmati. Kini waktunya untuk tumbal ketiga. Kali ini Rina menikah dengan seorang pria bernama Johnny. Berbeda dengan suami sebelumnya, Johnny bukanlah target langsung. Dia tidak akan langsung dikorbankan. Tapi setelah setahun berlalu sejak kematian mertuanya, giliran Johnny yang harus ditumbalkan. Namun, disinilah Rina melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kesalahan fatal yang akan mengubah segalanya. Saat mengetahui dirinya hamil, Rina merasa kebingungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, setiap keputusan di hidupnya terasa begitu jelas, ia tahu apa yang harus dilakukan untuk tetap kaya dan berkuasa. Tapi sekarang, semuanya menjadi rumit. Ia berdiri di depan cermin, mengusap perutnya yang semakin membesar. Aku harus memilih. Tapi bagaimana? Bisiknya dalam hati. Malam itu ia memanggil perewangannya, sosok siluman buaya yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Kau harus memilih istriku, suamimu, atau anak yang kau kandung. Rina tersentak. Tidak, aku tidak bisa memilih salah satu. Tidak mungkin. Namun sosok itu hanya tersenyum sinis. Kau tahu aturan permainan ini, Rina. Tidak ada yang gratis. Hari-hari berlalu dan kebingungan terus menghantui Rina. Johnny yang tak mengetahui apapun tetap setia mendampinginya. Kamu harus istirahat, Rina. Jangan terlalu banyak pikiran. Aku ingin anak kita lahir sehat,
katanya sambil mengelus perut istrinya. Hati Rina semakin kacau, namun semua berakhir di malam mengerikan itu. Johnny mulai curiga karena Rina tidak pulang. Ia mencarinya ke berbagai tempat termasuk rumah mertuanya yang pertama. Tapi Rina tidak ada di sana. Sampai akhirnya Johnny pergi ke tempat usaha Rina, sebuah bangunan yang dulu digunakan sebagai warung tapi kini lebih sering kosong. Ketika ia membuka pintu, tubuhnya langsung membeku. Di dalam ruangan gelap itu ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Rina dalam keadaan hamil besar, tengah berhubungan dengan sesuatu yang bukan manusia. Makhluk itu sosok siluman buaya yang menjadi perewangannya menoleh perlahan ke arah Johnny. Mata kuningnya menyala di kegelapan. Kau seharusnya tidak datang ke sini, manusia. Suaranya dalam dan bergema. Johnny ingin berlari, tapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Rina menjerit. Johnny, lari. Namun semuanya terlambat. Siluman itu mengamuk. Rina yang selama ini menjadi istrinya di dunia gaib telah melanggar batas. Dalam kepanikannya Rina berlutut. Ambil nyawaku, tapi biarkan anakku hidup. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Tubuhnya mendadak dilanda rasa sakit luar biasa. Seakan ada sesuatu yang merobek dari dalam. Ia menjerit, mencakar-cakar lantai hingga akhirnya darah mengalir deras di antara kedua kakinya. Anaknya, janinnya, keluar dari rahimnya dalam keadaan sudah meninggal. Rina hanya habis terisak. Tidak. Yang menyaksikan semuanya tak bisa berkata-kata. Ia ingin membantu, tapi ketakutannya begitu besar. Rina, wanita yang selama ini ia kira hanya seorang istri yang ambisius, ternyata telah menyerahkan jiwanya pada sesuatu yang tak bisa dipahami manusia biasa. Dan kini ia telah kehilangan segalanya. Selama setahun setelah kejadian itu, Rina berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tak lagi bersikap angkuh, tak lagi mengejar kekayaan seperti dulu. Namun yang paling tragis, ia sadar bahwa kini ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang dan harta. Kesempatan untuk memiliki keturunan. Setelah kehilangan anaknya, Rina berubah drastis. Tak ada lagi senyum angkuh atau tatapan penuh percaya diri. Hari-harinya kini dipenuhi ketakutan, terutama setiap malam ketika ia tertidur. Mimpi buruk terus menghantuinya. Sosok suami gaibnya, siluman buaya, selalu hadir dengan tatapan murka. Kau telah mengingkariku. Kau telah menodai perjanjian kita. Kau akan menyesal, Rina. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa benar-benar terperangkap dalam dosa dan perjanjiannya sendiri. Namun di sisi lain, Johnny tetap berada di sampingnya. Meski hatinya penuh luka karena mengetahui kegelapan yang pernah dilalui istrinya, ia tak lantas meninggalkannya. Sebaliknya, ia berusaha membimbing Rina perlahan. Kamu bisa berubah, Rina. Kamu bisa kembali ke jalan yang benar, kata Johnny lembut, meski dalam hatinya masih ada rasa ngeri. Rina menggeleng lemah. Aku tidak tahu apakah masih ada kesempatan bagiku. Aku telah terlalu jauh. Johnny tak menyerah. Ia mendatangkan beberapa kiai dan praktisi spiritual untuk membantu Rina melepaskan diri dari ikatan gaibnya. Tapi proses itu tidak mudah. Malam-malam Rina dipenuhi gangguan yang semakin nyata. Bukan sekadar mimpi buruk, tetapi suara-suara di kamar, benda-benda yang bergerak sendiri, bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Dan setiap kali ritual pembersihan dilakukan, ia merasa tubuhnya seperti terbakar. Aku akan mati! Aku akan mati! Teriaknya dalam kepanikan, sementara para kiai terus membaca doa-doa pengusiran. Namun ada satu hal yang akhirnya menyadarkannya. Ketika ia nyaris menyerah, John menggenggam tangannya erat dan berbisik. Kematian bukan milik makhluk selain penciptanya, Rina. Kau masih bisa bertahan kalau kau mau berjuang. Kalimat itu begitu kuat, begitu dalam. Rina menggigit bibirnya, menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya ia melawan. Ia menyerahkan seluruh hartanya, tidak untuk dinikmati, tapi untuk bersedekah, untuk keselamatan dirinya. Apapun yang ia miliki dari hasil pesugihan ia lepaskan. Namun konsekuensinya pun datang. Satu persatu asetnya raib, uangnya habis, tempat usahanya bangkrut. Ia yang dulu hidup dalam kemewahan, kini tak punya apa-apa. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan,
Meski bayangan siluman buaya itu masih sesekali mengusiknya, meski ketakutan masih membayang, ada satu hal yang kini ia miliki, harapan. Dan harapan itulah yang membuatnya bertahan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan teror, ketakutan, dan penyesalan, akhirnya Rina menemukan secercah harapan dalam hidupnya. Suatu malam, ia duduk berdua dengan Johnny di ruang tamu yang kini tak lagi dipenuhi dengan bayangan hitam atau suara-suara aneh. Udara terasa lebih ringan, seakan-akan semua beban perlahan menghilang. Dengan mata berkaca-kaca, Rina berkata, "Aku sudah menghancurkan segalanya, tapi kau tetap di sini. Kau tidak pernah meninggalkanku, meskipun aku telah melakukan hal yang paling buruk." Johnny menggenggam tangannya erat. "Aku memilih untuk tetap tinggal karena aku tahu kau bukan orang jahat, Rina. Kau hanya tersesat. Dan aku yakin setiap orang yang ingin berubah selalu punya kesempatan." Rina menunduk, mengusap air matanya yang jatuh. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengalahkan siluman buaya, bukan hanya tentang kehilangan atau ketakutan, tetapi tentang bagaimana ia bisa kembali menjadi manusia yang utuh. Setahun setelahnya, teror itu benar-benar menghilang. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi bisikan yang mengancam. Kehidupannya kembali tenang, meskipun ia harus memulai semuanya dari nol. Namun kali ini ia merasa lebih bahagia. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap ketika suatu hari ia mengetahui bahwa dirinya hamil lagi. Bukan karena paksaan atau keinginan untuk mempertahankan pesugihan, tapi murni sebuah anugerah dari Tuhan. Rina menggenggam perutnya dengan haru, lalu menatap Johnny yang berdiri di sampingnya. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Johnny tersenyum. "Aku tahu, kita mulai semuanya dari awal, bersama-sama." Kisah ini menjadi bukti bahwa seberapapun kelamnya masa lalu, seberapapun dalamnya seseorang terjerumus, selalu ada jalan kembali. Selama ada tekad, usaha, dan orang-orang yang mau mendukung dengan tulus. Itulah kisah kelam tentang seorang wanita yang terjerat dalam persekutuan pesugihan dengan siluman buaya. Kekayaan yang datang dari jalan sesat selalu menuntut bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.